Shalom. Saudara, kita sering mendengar banyak orang berkata ketika dia dalam masalah, ini belum waktunya, tunggu waktunya Tuhan. Kita sering ya mendengar seperti itu. Ini belum waktunya Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih? Bagaimana sih waktunya Tuhan? Kapan sih waktunya Tuhan itu? Tuhan selalu sediakan segala sesuatunya itu pasti. Ya, dia selalu berfirman dan itu pasti terjadi. Dan dia selalu berkata pada waktunya dan sekaranglah waktunya. Jadi kapan sebenarnya waktu Tuhan? Kita buka Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ya, dalam pesta perjamuan di Kana, dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, seorang ibu sangat mengenal siapa Yesus putranya. Sejak masih ada di kandungan, dari peristiwa kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, dan mulai Yesus dewasa. Artinya sekian lama Yesus selama 30 tahun cukup membuat Maria mengenal siapa Yesus anaknya itu. Itu yang membuat dia datang dan memberitahu kepada Yesus bahwa pesta perjamuan di Kana ini kehabisan anggur. Nah, Maria tidak minta atau mengatur Yesus atau memberi ide Yesus apa yang mesti Yesus lakukan. Yesus bertanya kepada Maria di ayat 4, mau apakah engkau daripadaku? Jadi kalau saat ini kita kehabisan anggur dalam hidup kita, kita tahu kemana kita datang. Datang dengan pengenalan dan percaya penuh akan Yesus tanpa mengatur dia. Dalam Yohanes 2:4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yesus tahu ibunya mengenal dia. Seberapa besarnya kita mengenal Yesus, dia tetap akan bertanya, mau apa engkau dari aku untuk aku perbuat? Dia mau kita menyatakan sesuatu pengenalan kita akan dia. Yesus menghormati sebuah hubungan antara kita dengan dia, karena dia tidak terbatas dan kita terbatas. Dia akan berikan sesuai dengan ukurannya atau takaran dia dan bukan takaran kita. Bukan melakukan sesuatu dengan ide kita. Maka itu dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah batasi dia dengan ide-ide kita. Tapi kita cukup mengerti dan percaya bahwa dia tidak terbatas. Kemudian Yesus berkata, saatku belum tiba. Orang Kristen sering pakai ayat ini untuk menunjukkan pada waktunya Tuhan semua selesai. Tapi itu semua tetap kapan? Gak tahu. Waktu Tuhan itu kapan? Karena Tuhan selalu berkata pada waktunya dan sekaranglah waktunya. Lalu kapan saat atau waktunya Tuhan bertindak dan dinyatakan? Kita lihat Yohanes 2:5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Yesus berkata, saatku belum tiba, karena dia tahu di saat itu hanyalah seorang tamu undangan. Ini berkaitan dengan para pelayan-pelayan perjamuan tersebut. Mereka tidak mengenal Yesus seperti Maria mengenal Yesus, sehingga mereka tidak datang kepada Yesus dan berharap dia berbuat sesuatu untuk masalah mereka. Oleh karena itu, Maria perlu memfokuskan mereka kepada Yesus dengan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di saat para pelayan dengan pengenalan yang sangat terbatas akan Yesus dan mereka tunduk kepada perkataan Maria, di saat itulah waktunya tiba. Dan itu pekerjaan Tuhan dinyatakan ketika mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Yohanes 2 ayat 7-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, waktu Tuhan adalah ketika mereka fokus dengan pengenalan akan Yesus. Artinya percaya penuh dan tidak membatasi Yesus.
dan mereka mendengar perkataannya dan melakukan apa yang dikatakannya. Waktu Tuhan adalah sekarang, ketika kita mengenal Dia, percaya penuh kepadanya, tidak membatasi Dia dan mendengar firman-Nya dan melakukan apa yang difirmankannya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana para pelayan ini datang berseru kepada Yesus kalau mereka tidak mengenal dan percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka percaya kalau Maria tidak memberitakan kepada mereka? Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika mereka percaya dan kemudian mereka mendengar perkataan firman Yesus, maka timbullah iman itu. Dan iman inilah yang akan menyatakan setiap pekerjaan-pekerjaan Yesus dinyatakan. Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman harus disertai dengan perbuatan sesuai dengan iman tersebut, bukan perbuatan-perbuatan supaya iman bekerja. Pelayan tidak dengan ide mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air dengan keyakinan Yesus akan merubah air menjadi anggur, tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus itu timbul keyakinan, sehingga mereka melakukan persis apa yang dikatakan Yesus. Iman mesti ada dasarnya, dan dasarnya adalah perkataan atau firman Tuhan. Dan besar kecilnya iman bergantung kepada pengenalan engkau akan Tuhan. Dan pengenalan engkau akan Tuhan dan kekuatannya bergantung kepada apa yang engkau pikirkan tentang Dia. Oleh karena itu, jangan batasi Dia dengan pikiranmu. Oleh karena itu perlu pembaruan akal budi. Roma 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kapan waktunya? Sekarang waktunya, ketika engkau mendengar firman-Nya dan engkau lakukan firman-Nya. Itulah waktunya. Tuhan Yesus memberkati.